Kita dipertemukan lagi dalam dunia dalam Picup. Everything is Picup. Kali ini kita simak update terbaru edisi 25 Juni. Suasananya kira-kira seperti apa? Langsung saja kita telusuri. Tema yang akan kita present hari ini adalah Diary VTuber. Picup bubar karena sudah jelas permasalahannya sesuai info valid. Leader Picup keluar karena mendukung manajemen soal pembagian hasil 20% yang diberikan ke Kiai Eman. Manajemen berpihak ke investor dan Ninja Leader mendukung manajemen. Perlu diingat, gelaran ninja kepada leader itu pemberian dari saya pribadi sebagai penghormatan saya kepada leader. Hati Sukirman payah banget, main kabur kalau diajak open mic. Banyak omong, ujung-ujungnya gratisan. Hei bro, kebodohan kamu jangan dipupuk ya. Kok malah ngelantur kayak Sukirman? Bebek tunggu betul. Makanya si boker Sukirman ngasih penghormatan luar biasa terus sama dia. Memang mereka itu sefrekuensi. Gara-gara main Picup gratis jadi dungu bin halu. Ngarep aja, siapa tahu nonton video dibayar dolar beneran. Hah. Akal mereka sudah tumpul. Yang modal besar saja sudah menuntut. Dan tak mungkin modal mereka kembali lagi kalau dibiarkan saja. Ini adalah kata-kata yang paling masuk akal. Tinggal menunggu, yang lapor ya nunggu proses. Yang mau nunggu sampai kiamat juga biarin. Debat pepesan kosong ngapain? Buang-buang waktu. Ngarep hasil tanpa modal, siapa tahu cair pipinya dari gratisan. Ngimpi lo. Dan sudah direncanakan buat bayar hutang sama si Sukerman. Si Soker bin Boker hati Sukirman memang mantap perencanaan dan planningnya di masa depan. Itu adalah skill yang bagus. Namanya investasi, paling pokok itu minimalisir kerugian, bukan memastikan keuntungan, ya kan? Untuk orang yang tak bermasalah dengan Picup memang relevan. Contohnya si Soker yang paling sukses meminimalkan kerugian di Entub. Ya, buat yang gak rugi gara-gara gak ikut fast track, gak perlu juga disalahin kalau punya pendapatnya sendiri. Terkadang nih ya, kemiskinan menyelamatkan seseorang dari kerugian. Niat hati mau fast track, gak punya duit, akhirnya selamat. Hah. Sudah tahu tidak rugi, sebaiknya memang diam. Itu kalau tahu diri sih. Sukirman itu selain tak mampu fast track, juga masih nanggung hutang. Kalau nggak ikut rugi nggak boleh punya statement ya. Takut nyinggung yang rugi mungkin. Udahlah, nggak usah bawa kirman-kirmin buat pembelaan. Kita ngomongin case umum masalah Picup. Sudah nggak rugi, malah nyinggung orang. Bukannya berempati, malah tak tahu diri. Terlalu. Hadeh, dipaksa berempati segala malahan. Kalau malah milih nyinggung, itu memang tak tahu diri sih. Orang tidak paham masalahnya itu harusnya diam saja. Dan sebaiknya memang kalau bisa ya, tapi harus diam. Coba member yang gak terima diedit biar lebih user friendly sama korban fast track. Kalau manajemen sampai menang, sudah game over lah. Modal fast track tetap raib. Manajemen Picup bebas, member lanjut menangis. Yang main gratis nggak ngefek. Lebih baik diam aja bray. Ngapain ngebela pihak Sukirman? Itu mau diedit gimana pun tak relevan dengan konflik antara manajemen dan korban fast track yang melapor. Dia pikir itu win-win solusi apa ya? Atau harus rugi dulu baru bisa bikin statement ya? Segitunya. Udah dibaca bolak-balik, tetap juga nggak ada tendensi bela Picup. Siapa juga yang bilang pembela Picup? Aneh. Debatin sesuatu yang udah masuk ke baris krim itu untungnya apa? Kan udah ada yang ngurus kasusnya juga. Lah, yang keluar masuk melakukan provokasi itu ngapain? Kan sudah tahu Picup makzul. Anehnya lagi, pihak terlapor kok masih aja bikin isu-isu tandingan. Isunya misalnya, sudah 75% mau on, tim 9 mau mengonkan Picup. Katanya lagi, Ninja Leader siap beraksi mengonkan Picup, tapi minta donasi dulu segala. Kan udah aku bilang tadi bos, kalau bisa diam aja. Itu kalau bisa.
Tapi kalau nggak bisa ya terserah. Untuk menghadapi manusia super pebisnis bertalenta memang susah. Meski tidak paham masalahnya, bisa-bisa kena mental sendiri. Yang repot siapa coba? Masih mengkaji teka-teki. Kenapa donasi Ninja Leader masih zong? Jadi nih, Ninja Leader jadi tersendat aksinya. Apakah hoax merupakan tindak pidana? Istilah hoax atau hoak tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita hoax atau berita bohong ini. Yang penting kita tetap optimis supaya pelaporan SPI lancar dan dipermudah. Kita semua sangat paham pikiran dan rasa yang kalian dapati sejak hidup main tenis sekian lama. Percuma debat kusir di sini nggak akan merubah keadaan. Yang pro picup akan bertahan terus dengan keyakinan onnya. Bagi yang kontra picup akan kekeh dengan rasa kebencian yang dalam. Jadi kalau mau debat dan saling caci maki di sini, sampai Nikardila hidup kembali pun nggak akan ada habis-habisnya. Terus ujung-ujungnya apa? Nggak merubah keadaan juga kan? Kita debat di sini hanya menambah dosa dan menambah penyakit hati. Betul. Member yang pro picup meskipun dikatain tolol, bodoh, dungu atau apalah itu istilahnya, kalau mereka masih yakin ya tetap aja nggak akan nyerah. Mereka bahkan bisa menilai pendapat yang kontra picup lah yang salah. Begitu juga sebaliknya. Sekarang tuh kita hanya perlu nunggu hasil kerja Mayoni ataupun hasil kerja manajemen Entub. Mana yang benar dan kuat dengan bukti-buktinya, merekalah yang akan mendapatkan hasil. Simple kan? Member yang merasa dirugikan pas track kan sudah diberi wadah oleh Pak Apiat dengan adanya Mayoni. Silahkan bersatu padu di grup tersebut. Jangan luapkan kebencian itu di grup SPI. Secara dari 3.000-an anggota grup SPI tidak semua membela picup, ya kan? Dan tidak semua member picup dan tidak semua membenci picup. Jadi kalau kalian debat kusir di sini percuma, nggak akan merubah atau mempercepat proses di Bareskrim. Ya juga ya, kalau dipikir-pikir ada benarnya. Biarkan masing-masing pihak berjalan di koridornya masing-masing. Yang pro tidak perlu membela mati-matian. Yang kontra tidak perlu menyerang membabi buta. Kita hanya butuh menunggu hasil, karena kita semua adalah korban picup. Setuju? Orang kalau salah jalan itu ditegur. Kalau ditegur 3 kali bahkan ratusan kali nggak mau putar balik malah kekeh, ya udah dipisui aja. Sayang sekali, kata-kata mutiaramu tidak relevan pada kasus di sini, Bray. Relevan dan tidaknya tergantung dari mana perspektifnya. Bagi sebagian orang itu relevan dan masuk akal. Bagi sebagian orang lagi menganggap itu tidak relevan. Hal itu wajar dalam sebuah wadah yang ada 2 kubunya. Semua berhak berpendapat, setuju dan tidaknya tergantung masing-masing. Toh nggak akan merubah keadaan juga. Gimana dengan Mayoni? Colek dikit dong. Kalau Mayoni itu sudah jelas berprogres. Buktinya banyak, salah satunya muncul di YouTube Pak Tete dan lain-lain. Tapi kalau nunggu picup on sampai kiamat kubro pun nggak akan muncul. Kata siapa manajemen bekerja? Penipu-penipu picup itu lagi sibuk di aplikasi money game lain, sambil sawer-sawer ke leader-leader agar bikin penggembosan lewat segala macam PHP. Kaki tangan para penipu picup ini akan terus bekerja keras, tapi kerjaan mereka mem-PHP member agar terlelap sampai ajal menjemput kelak. Sungguh biadab. Sekarang, apa bukti manajemen picup bekerja mau on-kan picup? Tolong kasih bukti satu aja. Penipu-penipu picup itu lagi asik menikmati hasil rampokannya di masa lalu ketika mencetak pipi tak terbatas. Itulah dia sekelumit polemik picup hari ini. Semoga menghibur dan semoga membukakan cakrawala Anda. Terima kasih sudah stay ya. See you.